hingga melihat istrinya muncul di pengadilan sebagai seorang pengacara. Barulah pria itu terkejut ketakutan. Rencana 7 tahun yang ia susun hancur seketika. Yang menunggunya adalah hukuman penjara seumur hidup. Ternyata wanita itu dulunya adalah pengacara publik kelas dunia, yang membela rakyat kecil tertindas oleh kapital. Sejak ia terjun ke bidang hukum, belum pernah sekalipun kalah. 6 tahun lalu, kasus putra gubernur yang memperkosa gadis desa. Semua pengacara tak berani menyentuhnya karena status gubernur. Namun wanita itu maju sendirian. Ia berhasil mengubah vonis percobaan setahun menjadi eksekusi mati seketika. Kasus ini mengguncang seluruh dunia hukum. Namun setelah itu, yang tampil di depan media hanyalah asistennya. Karena wanita itu sudah berusia 40 tahun, memutuskan menikah dan mundur dari dunia hukum. Kantornya pun ia serahkan pada sang asisten. 6 tahun berlalu, wanita itu hidup tenang sebagai ibu rumah tangga, bahkan melahirkan seorang putri manis. Namun suatu hari asistennya datang membawa kabar. Ada kasus sulit yang hanya bisa ditangani olehnya. Wanita itu sempat menolak. Namun saat tahu kasus itu terkait suaminya, ia terkejut. Perusahaan suaminya menunggak gaji buruh bangunan, bahkan menyebabkan korban jiwa. Kini digugat secara massal. Wanita itu membuka berkas. Semua bukti di dalamnya nyata dan jelas. Ia sangat marah. Tak menyangka suaminya begitu tak berhati nurani. Awalnya ia ingin tak ikut campur, namun asistennya mengingatkan, jika kali ini ia tak turun tangan, suaminya bukan hanya sekadar masuk penjara. Saat itu putrinya berlari menghampiri, bertanya apakah ayah akan pulang akhir pekan untuk merayakan ulang tahunnya. Hati wanita itu perih sekali. Demi anak, ia memutuskan menyelidiki kebenaran. Ia pun meminta asistennya merahasiakan identitasnya, bahwa ia adalah pengacara legendaris itu. Namun tanpa ia tahu, suaminya sejak lama sudah berkhianat. Saat mendengar kabar pengacara top mau membelanya, ia sangat gembira. Berencana setelah memenangkan kasus, langsung membawa uang kabur, dan meninggalkan hutang triliunan serta kasus kematian, untuk ditanggung istri pengacaranya. Selama ini, ia sengaja memindahkan keuntungan perusahaan ke nama istri dan anaknya, agar semua dosa jatuh pada mereka. Suatu hari, wanita itu membawa putrinya ke kantor suami, tanpa sengaja bertemu seorang bocah laki-laki. Wajahnya mirip suaminya saat muda. Hatinya sempat curiga, namun ia cepat menenangkan diri, mengira suaminya tak mungkin berbuat sejauh itu. Saat menunggu lift, ia bercanda memberi permen pada putrinya. Bocah laki-laki itu juga merengek minta. Namun begitu permen masuk ke mulut bocah itu, ibu si bocah tiba-tiba mendorong wanita itu ke lantai. Marah-marah bertanya kenapa berani memberi makan anaknya. Wanita itu menjelaskan, namun bocah itu malah balik menuduh, mengatakan dipaksa diberi permen. Wanita licik itu langsung menarik wanita itu, memaksa berlutut minta maaf. Putrinya memegangi tangannya agar ia tak dipermalukan, namun malah didorong jatuh, menyebabkan serangan asma kambuh seketika. Wanita itu buru-buru mengambil obat dari tas, namun wanita licik itu merampas obat tersebut, menggunakannya untuk memeras, memaksa wanita itu berlutut. Demi putrinya, ia terpaksa menunduk hina. Namun wanita itu masih belum puas, bahkan menyuruh satpam mengusir mereka. Di saat genting, suaminya keluar dari lift. Putrinya langsung berlari memeluknya, meminta tolong sambil menangis. Namun suaminya menatap dingin, mendorong putrinya menjauh. Di saat itulah ia membuka kedoknya, mengatakan wanita licik adalah cinta sejatinya, dan bocah itu adalah anak kandungnya. Wanita itu akhirnya sadar, semua bukti di berkas adalah benar. Semua ulah suaminya sendiri, bukan jebakan orang lain. Dengan suara dingin ia membalas, bahwa perusahaan itu akan segera hancur. Namun pria itu malah sombong, mengatakan ia sudah menyewa pengacara terbaik. Wanita licik ikut mengejek, mengatakan perusahaan sudah atas nama istri dan anak. Mereka bisa pergi jauh, dan semua hutang ditanggung olehnya. Wanita itu benar-benar hancur hatinya. Namun kali ini, ia tak akan